Oh iya Pak, mau kemana Pak? Pergi Pak. Wah mantap nih Pak. Pernahkah kau mengenai hari paling indah? Ku ukir nama kita berdua di sini, surga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada teman-teman semua, pada saat ini kita akan membahas tentang laporan penelitian, yaitu akan mereview hasil laporan penelitian skripsi dari seorang mahasiswa di sekolah tinggi tertentu, yaitu yang berjudul pengaruh kompensasi terhadap kinerja guru di suatu sekolah. Laporan penelitian kali ini yang akan kita review yaitu penelitian kuantitatif dengan perhitungan menggunakan software SPSS versi 25.0. Judulnya adalah pengaruh kompensasi terhadap kinerja guru di suatu SMA. Ini adalah bab 1 dari skripsi yang akan kita review laporan penelitiannya pada saat ini, yaitu latar belakang masalah bla 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 banyak. Tujuannya yaitu kita lihat di bagian latar belakang masalah biasanya terdapat tujuan penelitian. Coba kita lihat apa judul penelitian ini. Judul penelitian sesuai kelaziman selalu berada di bagian terakhir latar belakang, yaitu pengaruh kompensasi terhadap kinerja guru di SMA Negeri 2 Rumbio Jaya. Oke. Kepada teman-teman semua, inilah latar belakang atau bab 1 dari skripsi yang akan kita review laporan penelitiannya pada malam hari ini. Yaitu kita lihat judulnya. Judul sesuai kelaziman selalu berada di akhir dari latar belakang. Kita kalau melihat judul biasa ada di bagian terakhir dari latar belakang. Coba kita lihat apa judul dari skripsi ini. Oh, terlalu ke atas kalau gua. Ini dia. Judulnya adalah pengaruh kompensasi terhadap kinerja guru di SMA Negeri 2 Rumbio Jaya. Ini judulnya. Dari judul ini dapat kita ketahui bahwa yang bertindak sebagai parabel atau parabel bebas adalah kompensasi, parabel kompensasi. Kemudian sebagai parabel terikat atau parabel Y adalah kinerja guru di SMA Negeri Rumbio Jaya. Kemudian sesuai dengan judul penelitian, perumusan masalah dalam penelitian ini yang akan dibahas adalah apakah kompensasi berpengaruh terhadap kinerja guru di SMA Negeri 2 Rumbio Jaya. Jadi inilah inti dari laporan penelitian kita pada skripsi ini, yaitu untuk mengetahui sesuai tujuannya, yaitu tujuan ini adalah jawaban dari rumusan masalah ini. Rumusan masalahnya apakah kompensasi berpengaruh terhadap kinerja guru di SMA negeri ini. Jadi tujuan penelitiannya adalah untuk menjawab dari rumusan masalah ini. Tentunya adalah untuk mengetahui pengaruh kompensasi terhadap kinerja guru di SMA Negeri 2 Rumbio Jaya.
Jadi jika kita melihat tujuan penelitian ini, maka kita harus menganalisis data-data dalam skripsi ini dengan menggunakan ANOVA atau OGF untuk menjawab ini, karena judul kita adalah pengaruh. Kalau udah pengaruh berarti ini statistik kuantitatif, yaitu menggunakan ANOVA atau OGF, ada pengaruh atau tidak. Kemudian jika ada pengaruh dilanjutkan dengan uji regresi untuk mengetahui bentuk regresi seperti apa antara parabel X kompensasi dengan parabel Y kinerja. Kemudian setelah itu kita mencari R product moment atau koefisien korelasi antara X dan Y, antara kompensasi terhadap kinerja, serta mencari determinan, nilai determinan atau persentasi pengaruh X terhadap Y itu berapa persen. Determinan didapat dari kuadrat dari koefisien korelasi. Oke, kita lanjutkan ke bab 2. Bab 2 tinjauan pustaka. Coba kita lihat tinjauan pustaka punya Bapak ini bagaimana. Selain tinjauan pustaka terdapat apa saja? Apakah terdapat norma-norma tertentu? Di sini dapat diketahui dalam tinjauan pustaka faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi. Jadi jika kita lihat dari aturan penulisan satu penelitian, bahwa ini faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi ini dapat dikatakan ini sebagai teori penghubung, teori inti kedua atau teori penghubung antara parabel X dengan parabel Y. Di sini dikatakan faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi. Jadi kompensasi sebagai parabel X itu akan ditentukan oleh faktor-faktor ini. Coba kita lihat apa faktor-faktornya. Di sini ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pemberian kompensasi tersebut, diantaranya pengalaman atau mana nih, kondisi pekerjaan. Judul faktor-faktornya ini faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi, tapi di bawah tadi kok ini faktor kompensasi dipengaruhi begitu kan. Ini berarti ini sudah suatu kesalahan ini. Pemberian kompensasi tersebut tujuan untuk membentuk ikatan kerja sama antara karyawan dan perusahaan, serta memberikan kepuasan kerja bagi karyawan. Kok kepuasan kerja? Kompensasi juga dapat berfungsi sebagai daya jual untuk mendapatkan karya yang diinginkan perusahaan. Hubungannya dengan kinerja belum dapat kita ketahui. Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pemberian kompensasi tersebut, diantaranya pengalaman. Nah, ini udah menyimpang ini. Seharusnya di sini menceritakan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Kalaupun ini ada uraian tentang kompensasi, harusnya ini ada hubungannya dengan kinerja. Tapi di sini tidak kita dapatkan ini kata-kata kinerja di sini. Berarti ini harusnya tidak dicantumkan di sini. Kondisi pekerja. Coba kita periksa lebih mendalam lagi. Soalnya ini teori inti yang menghubungkan X dengan Y, jadi fatal jika salah. Menurut Wukir 2013 menjelaskan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kompensasi. Pengalaman merupakan badan. Ini fatal. Jadi dari sini dapat kita ketahui bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi sebagai teori inti yang menghubungkan X dengan Y, yang menghubungkan kompensasi terhadap kinerja, ini udah gagal dibuat. Jadi dapat dikatakan bahwa mahasiswa ini atau bapak ini telah gagal dalam membuat teori kedua, ya, teori inti kedua, teori inti yang menghubungkan antara parabel X dengan parabel Y. Karena di sini ini tidak disebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Di sini malah disebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi. Padahal judulnya sudah betul, faktor-faktor yang mempengaruhi
Oh, memang judulnya faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi. Oke lah, mungkin kesalahan saya dalam membaca. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi ini sebetulnya bukan teori inti, ini cuman teori pendukung. Sekarang kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi, teori faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja sebagai teori inti kedua, yaitu teori penghubung antara variabel X dengan variabel Y. Coba kita lihat ada tidak di sini. Oh, ini dia kinerja. Oke, ini dia. Inilah dia judul yang disebut dengan judul teori inti kedua dalam penelitian skripsi ini, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja guru. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi Y. Harusnya di situ disebutkan salah satu yang mempengaruhi Y atau kinerja adalah kompensasi. Seharusnya ada di sini disebutkan. Coba, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja adalah motivasi, etos kinerja. Mungkin etos kinerja di sini dimaksud kinerja, ini mungkin lingkungan kinerja. Oke lah. Jadi dalam hal ini lah kita terima ini sebagai teori inti kedua. Biarpun di sini tidak secara jelas disebutkan eksplisit bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja itu adalah kompensasi, tidak nampak. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja menurut Maisah Martini Yamin 2010, faktor utama yang mempengaruhi tingginya kinerja seorang dalam organisasi adalah perasaan puas. Guru merasa kesejahteraan material terpenuhi, adanya kepuasan dan maka akan bekerja dengan. Guru merasa kesejahteraan material seberapa terpenuhi. Kalau guru, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Jadi ini faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja di sini tidak secara jelas disebutkan kompensasi, tapi di sini mengambang. Ini tinggi rendahnya kinerja seorang dalam organisasi adalah perasaan puas. Guru merasa kesejahteraan materialnya dan sebetulnya terpenuhi. Jadi tidak secara jelas disebutkan kompensasi. Ini kelemahan pertama. Kemudian kita periksa lagi faktor yang mempengaruhi. Di sini motivasi, padahal kita tidak membahas motivasi. Para pelik kita kompensasi. Etos kerja, kita tidak membahas etos kerja. Lingkungan kerja, tidak membahas lingkungan kerja. Tugas tanggung jawab, kedisiplinan. Jadi dapat saya simpulkan skripsi Bapak ini udah gagal dalam membuat teori inti kedua. Teori inti yang menghubungkan X dengan Y, karena di sini tidak secara jelas disebutkan kompensasi, dan yang diuraikan di bawah ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan kompensasi. Harusnya yang diuraikan di bawah ini adalah penjabaran dari teori inti yang di bawah secara umum ini, harusnya dijabarkan di sini. Walaupun demikian ini tetap tidak tepat, karena yang teori secara umumnya ini tidak membicarakan kompensasi, cuman menyinggung aja begitu. Ini tidak ada kompensasi di sini, cuman kepuasan, kemudian kesejahteraan material dan spiritual. Jadi tidak ada kompensasi ini. Jadi dapat kita simpulkan bahwa skripsi ini gagal dalam teori inti kedua. Oke. Sekarang kita periksa teori inti pertama, teori inti yang paling signifikan pengaruhnya. Kalau kita lihat judul penelitian ini, yaitu pengaruh kompensasi terhadap kinerja guru di SMA negeri ini. Jadi
sebagai variabel X kompensasi, sebagai variabel Y kinerja. Jadi yang dimaksud teori inti pertama itu adalah teori yang menjelaskan tentang kompensasi ini apa, kemudian indikatornya apa, menurut siapa, pakar siapa. Kemudian teori inti yang kedua, teori inti pertama yang kedua yaitu teori yang menjelaskan kinerja, menurut pakar siapa dan indikatornya apa. Coba kita lihat di sini. Ada atau tidak? Kita periksa. Oke, dari kinerja dulu, dari variabel Y. Kita periksa teori inti yang dipakai di sini, teori siapa? Coba kita periksa. Ada atau tidak? Jangan-jangan tidak ada lagi. Hipotesis. Kita periksa. Ini ada katanya indikator. Oke. Ini ada disebutkan indikator dari variabel Y yaitu kinerja. Ini disebutkan indikatornya. Seharusnya sebelum menyebutkan indikator itu menyebutkan definisi. Jadi dalam teori inti pertama itu harus ada unsur definisi dan harus ada unsur indikator. Indikatornya dulu kita periksa coba. Adapun indikator kinerja sebagai berikut. Oke. Jadi dalam penelitian ini, teori inti pertama yaitu teori inti untuk variabel Y kinerja, ini udah dapat indikatornya. Indikator dari teori inti variabel Y dari E. Mulyasa 2010 halaman 212. Bunyinya yaitu tentang perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran, penilaian dan tindak lanjut. Ada 3 indikator. Jadi yang kita kurang lagi teori inti pertama variabel Y ini adalah definisi. Definisinya belum ada sini nampak. Coba kita lihat definisi yang dipakai. Harusnya definisinya dari ini juga, dari E. Mulyasa, tidak boleh dari pakar lain. Kalau ngambil teori inti, dimana kita ambil indikator itu kita ambil definisi, atau dari mana kita ambil definisi ke situ kita ambil indikator. Tidak boleh dari lain-lain. Coba kita lihat definisi kinerja. Apa betul dari E. Mulyasa? Definisi kinerja. Ini dia. Definisi itu pengertian sama. Pengertian atau definisi. Jadi kita tengok ada nggak Mulyasa di sini. Ini kelemahan kedua skripsi ini, bahwa teori inti variabel yang Y tidak ada definisinya yang dari Mulyasa. Ini dari teori-teori lain malah disebutkan di sini tidak ada Mulyasa. Ini kelemahan fatal kedua. Kita periksa lagi di variabel X, teori inti variabel X, teori inti pertama variabel X yang kompensasi. Coba kita lihat indikatornya. Indikator variabel X. Ini kompensasi. Indikator kompensasi di sini diambil dari teori RIPAI 2012 halaman 744. Ini dapat dikatakan sebagai teori inti pertama untuk variabel X atau kompensasi, yaitu teori inti pertama. Indikatornya gaji, upah, insentif, kompensasi tidak langsung. Jadi kita cari lagi di sini. Persyaratan kedua sebagai teori inti itu harus ada definisi dan indikator. Di sini definisinya belum kita temui, yang dari RIPAI 2012. Coba kita periksa ke atas. RIPAI, definisi kompensasi dari RIPAI. Ini teori inti pertama dari variabel X, yaitu definisi di sini. Cuman kita lihat ada nggak yang definisi dari RIPAI, di mana tempat dari indikator tadi diambil. Coba kita periksa, ternyata tidak ada. Jadi ini kelemahan ketiga. Kelemahan ketiga, teori inti pertama dari variabel X tidak ada definisinya. Begitu juga dengan variabel Y tidak ada definisinya. Ada definisi tapi lain pakar. Ini udah jadi masalah yang fatal.
Jadi dapat kita simpulkan bahwa kelemahan yang paling fatal pokok dari skripsi pengaruh kompensasi terhadap kinerja guru di SMA Negeri Wijaya ini ada 3. Pertama, teori inti pertama tidak lengkap. Teori inti pertama variabel Y tidak lengkap. Teori inti pertama variabel X tidak lengkap. Kemudian kelemahan yang ketiga yaitu teori inti kedua teori yang menghubungkan antara variabel X dengan Y di sini tidak jelas atau tidak ada. Jadi dapat dikatakan skripsi ini dah gagal, harusnya tidak dilanjutkan. Kalau dari segi kita lihat dari dasarnya yaitu bab 1, 2, dan 3. Bab 1 dan 2 kita belum melihat bab 3. Nanti bab 3 nya seperti apa lagi? Harusnya bab 3 nya mengikuti yang tadi. Tidak boleh lain-lain yang dibuat. Karena skripsi itu dari judul sampai terakhir sampai kesimpulan dan saran harus runut. Tidak boleh keluar dari pembahasan di bab pertama, bab 2. Oke. Oke, teman-teman, kita lanjutkan. Rupanya tadi di bab 2 masih ada poin 2.5. 2.5 itu berbicara tentang pengaruh kompensasi terhadap kinerja guru. Oke lah. Ini juga dapat dikatakan teori kunci kedua, yaitu teori yang menghubungkan variabel X dengan variabel Y. Coba kita lihat di sini ada tidak teori menghubungkan kompensasi terhadap kinerja. Ini edisi Tresno tidak secara eksplisit, cuman secara eksplisit secara umum. Coba kita cari yang secara khusus menyatakan kompensasi berpengaruh terhadap kinerja. Oke, di sini teori kuncinya adalah Sukijo Noto Atmojo. Yang berbeda dengan teori kunci kedua tentang teori kunci pertama tentang variabel. Menurut Sukijo Noto Atmojo 2014, besar kecilnya kompensasi dapat mempengaruhi prestasi kerja. Oke, di sini lah dapat kita katakan prestasi kerja ini kita anggap sebagai kinerja, karena kinerja dan prestasi kerja itu mungkin cuman beda tipis. Oke lah, jadi bisa kita terima. Coba diperkuat lagi dengan teori dari Matis dan Jackson 2000 yang mengatakan salah satu manajemen meningkatkan prestasi kerja atau kinerja, memotivasi dan meningkatkan kepuasan kerja kalian adalah melalui kompensasi. Oke, jadi ini bisa kita terima juga sebagai teori penguat dari teori inti yang kedua, yaitu teori yang menghubungkan X terhadap Y yang karena pengaruhnya. Kemudian dalam bab 2 ini ada poin F, poin E di poin tersendiri. Hipotesis penelitian dalam hipotesis penelitian ini adalah diduga kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru. Jadi hipotesis ini udah termasuk hipotesis yang secara khusus karena disebutkan di sini selain berpengaruh dan positif. Jadi di sini udah tahu bahwa berpengaruhnya itu positif, bukan negatif. Berpengaruh secara positif adalah berpengaruh yang seiring sejalan atau searah. Jika kompensasi menaik atau meningkat, maka kinerja akan meningkat. Kemudian ada poin D dalam skripsi ini, variabel penelitian. Variabel penelitian adalah variabel kompensasi X dan variabel kinerja guru Y. Tadi sudah kita bicarakan. Oke, kita akan bicara hipotesis. Hipotesis dalam penelitian ini adalah tadi ini, diduga kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Hipotesis inilah yang akan kita buktikan di lapangan melalui instrumen angket atau kuesioner, yaitu angket kompensasi dan angket kinerja guru yang kita sebarkan kepada responden. Responden kita dalam ini adalah guru berjumlah 31 orang guru di SMA Negeri 2 Rumbai Jaya. Kemudian dari nilai kuesioner tersebut nanti akan kita olah secara intinya ada tidak pengaruh dari X terhadap Y, kompensasi terhadap kinerja, yaitu melalui uji ANOVA atau uji F. Setelah uji F tadi sudah saya sebutkan jika di hasil uji F atau uji ANOVA itu
berpengaruh signifikan, maka kita lanjutkan dengan uji regresi. Dalam hal ini regresi linear sederhana, karena variabel cuma dua di sini, yaitu kompensasi dan kinerja. Oke. Setelah regresi kita buat atau bentuk jadi hubungan atau bentuk pengaruh X terhadap Y, kita sudah dapat Y sama dengan konstansa tambah minus koefisien X, itu kan. Jadi selanjutnya kita melihat nilai koefisien korelasi produk momen antara X dengan Y, antara kompensasi dengan kinerja. Kita cari koefisien korelasi produk momennya seberapa besar, tinggi, sedang, atau rendah. Kemudian setelah dapat R koefisien korelasi, kita cari nilai determinasi. Determinasi itu adalah kuadrat dari koefisien korelasi tadi. Koefisien determinasi mengindikasikan tentang persentase pengaruh X terhadap Y, berapa persen pengaruhnya. Sedangkan sisanya itu dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak kita teliti dalam penelitian ini. Oh iya Pak, mau kemana Pak? Pergi Pak. Wah mantap nih Pak. Pernahkah kau mengentai Hari paling indah, ku ukir nama kita berdua. Di sini surga kita.